8 kejadian besar itu yang pertama tentu saja jreng-jreng COVID-19. Kemudian yang kedua Myanmar. Yang ketiga adalah Afghanistan. Jangan lupa satu kejadian besar tahun lalu yang masih akan lanjut nih di tahun ini. Yang keempat itu Laut Cina Selatan. Yang kelima ada Indo-Pasifik dan AUKUS. Kemudian yang keenam ada Israel-Palestina. Yang ketujuh, nah ini karena Indonesia jadi presiden di G20 atau G20, otomatis nomor 7 ini wajib jadi perhatian kita. Nah terakhir, IORA, Indian Ocean Rim Association. Halo Nyambung People, selamat tahun baru 2022. Semoga tahun yang baru bawa kesehatan buat kita semua, buat Indonesia, buat bumi. Jauh-jauh lah kita dari penyakit, pandemi apapun, semoga segera berlalu dan berkah buat karya-karya kita. Hari ini saya ditemani oleh Nadila Amani, co-host Nyambung. Nat, apa kabar? Baik, Ibu Dina. Alhamdulillah aku baik. Itu jawaban template aku. Alhamdulillah aku baik, aku dan keluarga baik. Ibu Dina baik? Baik, senang hari ini bisa ketemu lagi. Selamat tahun baru ya 2022. Selamat tahun baru Ibu Dina dan para pendengar Nyambung. Oke. Make a wish apa nih 2022? 2022 Bu Dina. Pastinya semoga tahun 2022 kita dan keluarga tetap sehat ya Bu ya. Dijauhkan dari virus-virus. Amin. Yang ada di dunia ini. Mau mutasi apapun kita mental ya. Mental Ibu. Semoga kita selalu sehat. Lalu semoga 2022 bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik ya Bu ya pastinya ya. Amin. Kalau Ibu apa wish-nya 2022? Wish-nya apa ya? Yang pasti selain aman ya, kesehatan seluruh keluarga dan keluarga besar, juga nambah jaringan pertemanan yang baru. Kita pengen punya kegiatan juga yang menambah network gitu ya. Dan mudah-mudahan sih Sinergi Policies juga makin berkembang, kegiatannya semakin dikenal publik gitu. Amin. Nah, nggak terasa nih kita masuk ke episode 30 ya, Nat ya. Episode awal tahun, saya mau bikin catatan awal tahun untuk bidang politik luar negeri kali ini. Gimana, sesuai kebutuhan nggak? Kasih komen, share ke kawan-kawan yang butuh. Jadi kita bisa sekalian ngelihat ke 2021 kemarin ada apa, dan kita omongin nih 2022 berarti apa yang kira-kira perlu diantisipasi. Jangan lupa subscribe dan kasih like, soalnya biar Nadila makin semangat tuh nyariin konten buat kita. Jadi kalau ada istilah yang saya pakai kurang jelas, misalnya saya menjelaskan, kasih komen aja ya, nanti kita pastikan balas. Gitu ya Nat ya? Betul Ibu Dina. Aku setuju banget tuh sama Bu Dina yang bilang jangan lupa subscribe karena kita tahun 2022 rencananya mau lebih aktif lagi Bu ya. Kayak kita bakal lebih aktif lagi bikin konten-konten yang pastinya akan berguna untuk masyarakat sekitar ya Bu ya. Akan membantu para pendengar semoga. Ya, buka wawasan yang lebih luas ya. Sosial politiknya kita buat ke kemanusiaannya juga lebih terasa. Selain tentunya seperti biasa isu luar negeri dong, teman-teman mesti tune in terus. Oke, kita langsung masuk aja ke kejadian di 2021 yang dalam pandangan saya akan mempengaruhi dinamika politik luar negeri 2022. Gitu. Iya betul Ibu. Ini menurutku penting sih Ibu, soalnya kan ini inside jokes kita ya Bu ya. Kalau aku tuh sering banget ngebercandain Ibu Dina kayak Ibu Dina tuh cenayang deh, suka kalau misalnya memprediksi sesuatu apalagi soal isu-isu tuh kayak selalu benar. Tapi sebenarnya ini tuh nasihat juga kan dari Ibu Dina karena kita tuh harus belajar dari yang lalu-lalu untuk memprediksi atau
mempersiapkan diri kita untuk di masa depan gitu kan Bu. Kayak kita, jadi walaupun itu kayak jokes aku suka, oh Ibu Dina cenayang nih cenayang, tapi sebenarnya itu nasihat Ibu Dina. Kita harus mempelajari hal yang sudah terjadi untuk mempersiapkan diri kita sama hal-hal yang akan kita hadapi gitu ya Bu ya. Jadi kita mesti jeli lah ya, kejadian tahun lalu pasti ada yang bisa ditangkap pelajarannya, sekaligus juga ada hal-hal yang belum selesai. Nah, yang belum selesai, belum kelar ini udah pasti bakal muncul lagi di 2022. Jadi kira-kira itulah insight awalnya. Ada 8 kejadian besar, saya sebutin satu-satu dulu ya, habis itu baru kita bahas satu-satu. 8 kejadian besar itu, yang pertama tentu saja jreng-jreng COVID-19. Oke, nomor 1 masih soal COVID-19, itu high on our list, soal mutasi COVID-19 ini. Berlanjut terus di 2022, tapi sepertinya akan ada perubahan sedikit. Kemudian yang kedua Myanmar, yang ketiga adalah Afghanistan. Jangan lupa satu kejadian besar tahun lalu yang masih akan lanjut nih di tahun ini di bacaan saya. Yang keempat itu Laut Cina Selatan, dinamika di Laut Cina Selatan di utara perairan Indonesia. Yang kelima ada Indo-Pasifik dan AUKUS. Kemudian yang keenam ada Israel-Palestina. Itu juga perkembangannya wajib jadi perhatian kita dan masih dinamikanya perlu kita cermati. Yang ketujuh, nah ini karena Indonesia jadi presiden di G20 atau G20, otomatis nomor 7 ini wajib jadi perhatian kita. Nah terakhir, IORA, Indian Ocean Rim Association. Ada satu kejadian menarik di 2021 yang akan terasa imbasnya di 2022. Mudah-mudahan terasa, tapi saya taruh paling bawah karena kemungkinan besar tidak terlalu tidak terlalu bising atau akan mengganggu situasi. Tapi tetap perlu kita jadikan perhatian. Itu 8 isunya, Nadila. Oh, gak sabar Ibu, aku mau dengar pemaparan Ibu. Aku mau tercerahkan juga malam ini. Ayo Ibu, mulai Ibu. Jadi apa yang pertama, Bu? Yang pertama COVID ya, COVID-19. Tadi saya bilang mutasi COVID masih berlanjut. Virus terbarunya apa, Nat, variannya? Omicron. Itu bukan, bacanya bukan Prancis gitu ya, Bu? Omicron. Ya, jadi sesudah varian Delta yang menggemparkan dan sangat mematikan di pertengahan tahun 2021, di awal tahun ini kita masih disibukkan dengan varian baru Omicron ya. Dan kabarnya memang virus COVID ini jenis yang lebih cepat menyebar. Kalau menurut WHO lebih cepat menyebar dibandingkan Delta. Jadi mungkin nggak terlalu terasa di Indonesia ya, atau mungkin kita sudah trackingnya udah berkurang kali ya, nggak tahu juga. Tapi di kota-kota besar di Amerika, di Inggris, London, New York gitu, itu sekarang kasus harian Omikronnya terburuk ya. Syukurnya mungkin catatan positifnya di berbagai negara dikabarkan tingkat rawat inap varian Omikron ini relatif lebih rendah dibandingkan Delta. Problemnya belum ada data yang valid tentang dampak si Omikron ini buat yang belum divaksin. Kan masih ada tuh ya penduduk kita yang belum divaksin sama sekali gitu ya. Dan buat yang sudah divaksin, ini juga yang jadi catatan WHO. Ternyata studi dari para pembuat vaksin dunia seperti Pfizer, Moderna, efektivitas vaksin buatan mereka itu menurun ketika berhadapan dengan varian Omikron. Kemudian kita kan pakai vaksin dari China ya, kebanyakan di Indonesia. Sinopharm, kemudian kalau di sejumlah negara lain juga ada yang pakai vaksin dari Rusia, Sputnik, kemudian ada Johnson & Johnson, juga mengkonfirmasi, jadi antibodi yang tercipta relatif lebih rendah untuk melawan varian Omikron. Makanya saran umum sekarang yang diterapkan di tingkat global, segeralah kita booster atau suntik dosis ketiga ya, buat vaksin. Udah ada ya Bu, tapi di Indonesia untuk booster itu? Sudah planning sih, rencananya mulai dari lansia lagi ya, yang pertama dulu dapat vaksin dosis pertama kan lansia, jadi akan disegerakan itu booster dosis ketiga.
Nah, cuman masalahnya ini nih, 2022 nih kayaknya kita udah gerah banget ya di rumah terus ya. Jadi eh, menurut saya yang akan berubah meskipun Omikronnya juga masih ada ketidakpastian soal daya tularnya segala macam, tapi pola mobilitas barang, mobilitas orang dan pendidikan tidak akan sama dengan 2 tahun yang sudah berlalu. Karena di tingkat global pun sudah dibicarakan nih, kemiskinan makin buruk, pengangguran sangat memprihatinkan, anak-anak juga ternyata nggak bisa sekolah dengan baik dengan cara online. Perekonomian secara umum juga terbilang seret gitu ya. Jadi dalam konteks Indonesia aja permintaan sekolah tatap muka sudah meningkat terus dan prakteknya di lapangan di daerah pedesaan sudah tatap muka. Jadi kesepakatan aja antara otoritas daerah dengan pihak-pihak sekolah ya untuk menjalankan itu. Yang penting protokol kesehatan gitu. Dan saya lihat di konteks Indonesia juga sekolah internasional sudah mulai tatap muka ya, hampir setiap hari, bahkan ada yang setiap hari. Jadi mobilitas barang, orang kelihatannya pasti akan ditingkatkan. Yang penting memang tertib saja menjaga protokol kesehatan. Nah, di tingkat diplomasi, Indonesia masih termasuk yang sangat aktif dalam kegiatan anti diskriminasi dan kesenjangan vaksin. Kita masih ingat di tahun lalu dan waktu saat pandemi ini mulai menyebar di 2020, Indonesia langsung menjadi ketua bersama COVAX ya, Advanced Market Commitment Engagement Group. Menteri Luar Negeri kita bertemu dengan negara-negara berkembang, dengan negara donor, pada dasarnya membahas pengadaan dan distribusi vaksin buat negara berkembang. Nah, ini nanti ada kaitannya misalnya dengan agenda G20. Indonesia aktif memastikan bahwa ada komitmen pendanaan dari negara maju untuk memperluas akses vaksin. Dan ini udah on the spot ya, udah tepat lah. Kalau tidak ada aktivitas seperti ini, bisa dipastikan kesenjangan vaksin masih terus, padahal tanpa vaksin yang memadai, otomatis mobilitas juga sulit ya, karena penularan tentu masih tinggi. Nah, di WHO sendiri sudah mulai ada daftar vaksin yang divalidasi oleh WHO, namanya Covovax, diproduksi di India, yang khusus dibuat untuk lower income countries, negara-negara yang kurang mampu. Di situ dibuatkan vaksin yang memang ditargetkan untuk distribusi ke negara-negara ini. Kemudian kita udah lihat di akhir tahun, Indonesia kan banyak bikin kegiatan ini ya, tatap muka ya, bahkan mengundang orang-orang internasional. Dan sepertinya itu cukup aman, dan ini mestinya akan diulang lagi, sistem travel bubble. Tahu nggak, Nadila? Oh, masih asing Bu, buat aku. Apa itu Bu, travel bubble? Travel bubble tuh maksudnya kita boleh aja travel ke tempat lain, tapi selama kita berada di tempat itu ya hanya tinggal di daerah itu aja, hanya boleh mobilitasnya terbatas gitu. Kalau di luar negeri itu bahkan sudah ada sistem bubble secara umum, artinya dibuat klaster antara orang-orang yang di luar keluarga kecil kita, yang kita sebenarnya interaksinya cukup sering tatap muka gitu. Tapi ya udah lingkarnya terbatas itu aja. Kayak gitu. Orang kantor gitu mungkin ya Bu ya, yang udah WFO. Benar, gitu. udah terbiasa lah, tahu lah mereka nggak punya COVID ya udah gitu kan. Oke. Cuman memang masih ada catatan tantangannya nih, Nat, kalau menurut saya. Jadi kan ada banyak bantuan ini ya, economic recovery ya, pemulihan ekonomi dari negara-negara maju sudah mulai kasih perhatian. Cuman karena internal di dalam negeri sendiri mereka masih struggling. Bayangin di Amerika kamu tahu kelompok kulit hitam African American sama kelompok Hispanik itu termasuk yang sangat-sangat rendah tingkat vaksinasinya. Jadi orang kulit hitam, ya itu berarti kan diskriminasi masih terjadi bahkan di dalam negara sendiri. Jadi kalau di sana etnis yang terdampak ya, etnis tertentu. Jadi ras ya. Jadi kulit hitam itu baru 7% yang divaksinasi. Kelompok Hispanik baru 2%. Jadi
kadang kita bicara tentang kesenjangan di global, negara maju, negara berkembang, tapi internal setiap negara juga masih harus ditengok lagi dicek lagi ke dalam. Kalau di negara berkembang ada macam-macam skema pinjaman dana yang teman-teman pasti akan lihat banyak beredar ya. World Bank sudah keluarkan model pinjaman, kemudian model-model saran-saran pemulihan ekonomi. Fokusnya itu yang menarik nih. Ini kaitannya nanti dengan berarti isu apa yang akan berkembang di 2022. Jadi cara memulihkan ekonomi dengan cara efisiensi energi, hemat energi. Kemudian isu green atau penghijauan terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca. Jadi penggunaan karbon juga dikurangi. Kemudian investasi swasta itu digiatkan lagi, pajak dikurangi atau tax easing, kemudian bantuan-bantuan finansial, basisnya bantuan nih, dana bantuan juga sebenarnya dari negara-negara yang lebih maju, serta yang belum punya akses finance itu di-include, jadi dimasukkan dalam jaringan finansial. Jadi kebayang ya, buat perekonomian yang lebih lemah sebenarnya ada opsi-opsi itu ya, tapi diarahkan betul caranya untuk keluar dari kondisi buruk di pandemi ini. Itu sih Nat secara umum mungkin untuk kondisi pandemi ini ya, pemulihan pandemi. Iya Ibu, jadi COVID ini di tahun 2022 pasti akan dinamis ya Bu ya isunya, karena kan rencananya akan udah mulai tatap muka, itu juga pasti akan berpengaruh ke ekonomi juga kan ya Bu Dina ya? Ya paling enggak sih selama 6 bulan sampai Juni ya, kita masih ada 50-50, kayaknya masih tetap ada yang work from home ya. Dan masih dilihat juga nih betul-betul ada outbreak, nggak ada penyebaran virusnya masih ganas atau enggak. Tapi mobilitas pada dasarnya sudah ditingkatkan, yang merasa sudah safe mereka bisa jalan gitulah. Ya, semoga jangan sampai ada outbreak lagi ya Bu ya, kita berdoa. Biar kasihan juga nih kan mungkin anak teman-teman yang baru 2020 masuk SMP, masuk SMA masa 3 tahun ya Ibu. Nanti mereka nggak sekolah 3 tahun, nggak ketemu sekolahnya lagi kan. Iya, networknya juga jadi nggak terbangun ya. Jadi nggak nyambung sama temennya. Betul Bu. Oke Bu. Oke, yang kedua. Apa lagi Bu? Yang kedua kita Myanmar ya. Myanmar. Aduh, prihatin banget sih nama negara yang satu ini. Negara tetangga kita ini di 2021, teman-teman ingat kita 1 Februari 2021 mereka menghadapi kudeta berdarah ya, dipicu oleh kemenangan Partai National League for Democracy atau NLD dan tersingkirnya Tatmadaw atau militernya Myanmar dari parlemen. Suara mayoritasnya diambil oleh NLD. Jadi di Senat juga demikian. Pemilunya sendiri November 2020, tapi menjelang dilantik langsung terjadi kudeta tersebut. Sebenarnya kalau kita nengok sebentar ya di 2021, pemilu itu sendiri kan sudah dipantau oleh koalisi 12 pemantau pemilu internasional, kelompok-kelompok pemantau internasional, pemantau pemilu internasional, 12 loh. Dan lembaga-lembaga itu semua mengatakan bahwa tidak ada kecurangan atau penyelewengan yang sistematis. Walaupun ada, tapi ya masih bisa dianggap wajar. Dan ini yang digugat oleh Tatmadaw atau oleh militer. Jadi hasil pemilunya dianggap invalid, sehingga situasinya dinyatakan darurat militer. Karena ada upaya untuk mengambil alih kekuasaan secara tidak konstitusional, dan semua tokoh NLD rata-rata ditangkap, mulai dari presidennya, si Win Myint, sampai state councilor atau kayak menlunya di sana ya, Aung San Suu Kyi, para menterinya, para wakil presiden, anggota parlemen, semua ditangkapi dan diadili. Jadi walaupun waktu 1 Februari 2021 si Tatmadaw ini mengatakan akan ada pemilu ulang, sampai hari ini
sudah menjelang 1 tahun dari kejadian tersebut, nggak ada kejelasan kapan ada pemilu ulang, kecurangannya apa, tetap aja nggak jelas. Jadi ya singkat kata. Tapi menurut Ibu walaupun ada pemilu ulang pasti akan ada yang milih Bu. Udah setahun dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Tatmadaw kepada rakyatnya. Makanya nggak akan pede dia. Sebenarnya nggak akan pede dia buka pemilu lagi kan. Artinya sudahlah, itu janji manis saja sebenarnya di awal ya. Salah satu cara Tatmadaw untuk melegitimasi tindakan mereka. Jadi kita ingat sejak Tatmadaw melakukan itu, gerakan pembangkangan sipil atau civil disobedience kan juga makin keras ya. Dan Tatmadaw-nya bukan semakin negosiatif gitu ya, makin tertarik diskusi, duduk bersama. Enggak, dia justru semakin keras, semakin keji, mau pemuda, mau masyarakat sipil, perempuan, anak-anak sekalipun ya, umur 5 tahun begitu udah dikejar dan masuk sampai desa dibunuh. Jadi keji sekali ya situasi di Myanmar ini. Nanti dengarkan episode nyambung yang 28 ya. Terakhir itu kita diskusi dengan Kiawin, perang sipil pada dasarnya meluas di Myanmar. Dan tokoh-tokoh NLD yang memenangkan pemilu kan sebenarnya sudah membentuk NUG, National Unity Government, atau kabinet bayangan lah ya. Karena mereka tetap belum dapat tempat nih di tingkat nasional, apalagi di internasional. Sudah dibentuk juga TNI tandingan, tentara tandingan gitu ya, Tentara Nasional Myanmar tandingan, yang namanya People's Defense Force. Target sasaran tembak mereka sebenarnya para Tatmadaw itu, untuk melawan Tatmadaw. Tapi kita lihat dalam perkembangannya juga masih jauh dari mendapatkan legitimasi. Jadi, oke, kita bicara di tingkat internasional lah ya, itu kan kejadian di dalam negeri. Buat negara seperti Indonesia, sebenarnya 2022 ini satu hal yang harus dipikirkan secara serius adalah siapa yang punya legitimasi untuk mewakili Myanmar yang berdaulat. Siapa coba? Kalau di dalam negeri Myanmar sendiri, NUG enggak, belum diakui loh sampai sekarang sama PBB. Walaupun di PBB bunyinya juga sudah mengakui adanya kekerasan itu, mengecam tindakan Tatmadaw, tapi tetap sampai hari ini belum diakui di PBB. Kemarin di September 2021 sempat ada United Nations General Assembly meeting ya, Majelis Umum meeting di sana di PBB. Tidak ada wakil dari Myanmar yang ngasih statement. Jadi no speech. Dan per 6 Desember 2021 Majelis Umum PBB mengatakan tidak ada wakil negara di PBB untuk Myanmar. Jadi sementara malah dikosongkan. Dan chair untuk komite di Majelis Umum mengumumkan begini, komite menunda pengambilan keputusan tentang pemberian kredensial pada perwakilan Myanmar sampai periode berikutnya di tahun 2020. Coba, kosong berarti, tidak ada yang mewakili Myanmar. Oh, kenapa Ibu, menurut Ibu, kenapa? Karena kan NUG isinya ya tokoh-tokoh yang terpilih di pemilunya juga kan, Bu. Tapi kenapa PBB nggak approve, Bu? Menurut Ibu, kenapa? Stabilitas di dalam negerinya ya, belum memungkinkan. Kemudian yang kedua, kalaupun diakui ya, maksudnya NUG diakui, sepertinya di dalam negeri juga belum tentu ada jaminan stabilitas. Tapi ini kayak chicken and egg juga ya. Dan negara-negara lain, ya kita tahu lah tetangga-tetangga kita yang lain di ASEAN aja, itu belum semuanya bulat kata mengecam Tatmadaw sebenarnya. Atau menginginkan NUG lah naik gitu untuk mewakili. Kalau kita dengarkan lagi statement dari Kiawin ya, di episode yang kemarin, kita bisa lihat bahwa bahkan legitimasi NUG di antara kalangan minoritas pun belum muncul. Jadi, ya itu faktanya. Artinya, Myanmar sendiri di dalam negeri punya PR berat ya, dalam segala himpitan masalah mereka perlu mendapatkan satu konsensus bersama siapa nih yang dianggap bisa mewakili suara Myanmar
sehingga internasional pun mengakui gitu. Jadi di tingkat internasional memang biasanya gitu, kalau kembali lagi ke dalam negeri, siapa yang dianggap mewakili sampai ada konsensus nasional itu, di internasional mereka tidak bisa langsung berpihak pada siapa, berdialog, paling hanya bicara tapi tidak bisa ada wakil resmi gitu ya. Nah, kemudian 2022 jangan lupa masih ada PR nih buat ASEAN terkait Myanmar. Nadila ingat di April ya 2021 kan pertemuan tingkat tinggi kepala-kepala negara ASEAN atau ASEAN Leaders Meeting menghasilkan 5-point consensus. Konsensus 5 poin tentang apa yang mesti dilakukan oleh ASEAN maupun Myanmar. Dan sudah ditunjukkan siapa ASEAN Special Envoy untuk atau utusan khusus ASEAN ya untuk berhadapan dengan Myanmar, yang sampai hari ini belum ada tindakan konkret nyata, baru 1 kali kunjung ke Myanmar, itu pun ya begitu aja ya, sepertinya tidak ada pembicaraan yang mendalam, mediasi antar kelompok juga belum terjadi, penghentian violence belum ada, kekerasan masih berlanjut, bantuan kemanusiaan ke Myanmar juga masih tersendat. Jadi belum satupun dari kesepakatan tingkat tinggi ASEAN ini yang terrealisasi. Jadi buat teman-teman yang belajar soal ASEAN, kita perlu lihat 2022 ini sudah diambil alih ke ketuaan ASEAN oleh Kamboja ya. Dan Perdana Menteri Hun Sen sudah menjawab, kita cari aja ya di media, dia bilang, "Don't bother me. Give me a chance to solve the issue. I'm not your teacher and you're not my teacher." Jadi intinya dia akan coba menyelesaikan dengan caranya dia. Pertanyaan saya juga, berarti nggak melibatkan special envoy? Caranya juga nggak didiskusikankah dengan dengan yang lain ya, dengan anggota ASEAN yang lain? Indonesia harus cermat nih, karena 2023 gantian kita yang jadi chair. Menurut saya kalau Hun Sen tidak melibatkan yang lain, Indonesia harus mendesak untuk ikut terlibat. Karena habis itu Indonesia yang pegang, jangan sampai ditinggali masalah yang kita tidak antisipasi. Jadi janganlah dikecilkanlah masalah Myanmar ini. Menurut saya ini satu masalah yang kalau didiamkan semakin buruk buat negara demokrasi macam kita makin dikerdilkan ya di kawasan Asia Tenggara, makin nggak ada respeknya terhadap prinsip demokrasi. Ya jawaban Kamboja tadi udah menunjukkan lah, mereka tidak mau dialog, tidak mau dengar pendapat yang lain, pakai cara saya aja gitu ya. Jadi ini yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan 2022 ada hal yang tidak saya sampaikan tapi terjadi ya, positif gitu. Itu harapan saya sih, Nat. Amin, amin Bu Dina. Dan juga kalau misalnya pendengar nyambung yang penasaran, saya nggak tahu apa-apa nih sebenarnya nih soal Myanmar. Di tahun 2021 kita udah bikin 3 episode ya Bu ya. Nyambung udah bikin 3 episode tentang Myanmar. Kalau yang level-levelnya cetek-cetek kayak aku itu bisa, dan pembukaan itu bisa dengar episode ketiga. Tapi Ibu Dina juga bicara sama para experts yang langsung dari Myanmarnya itu di episode 14 dan 28. Jadi kalian para pendengar yang penasaran mau lebih tahu lebih banyak nih abis Bu Dina jelasin tentang Myanmar, kok kayaknya seru banget, mau lebih tahu, nonton aja ya Bu ya. Nonton aja, oke. Kalau ada info tambahan yang masih dibutuhkan, bilang juga ke kita, nanti kita karena siapkan. masih ongoing juga kan ya Bu ya. Masih ongoing, masih berkembang terus. Yang ketiga sekarang, Afghanistan. Afghanistan itu yang paling monumental kan keluarnya Amerika Serikat dan koalisi Amerika Serikat dari Afghanistan ya. Waktu itu tentara Amerika bahkan belum sampai keluar dari Afghanistan, Afghanistan keburu ditinggal sama presidennya kan, Presiden Ashraf Ghani, 15 Agustus 2021. Ingat banget deh tuh tanggal, karena cuma 2 hari sebelum kita perayaan kemerdekaan kan. Terus imbasnya seluruh pemerintahan kolaps, jatuh ke tangan Taliban.
Taliban yang ditakut-takutkan orang itu loh. Jadi sampai hari ini Afghanistan kondisinya masih limbung, sama seperti Myanmar. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Majelis Umum akhirnya memutuskan untuk tidak ada perwakilan resmi Afghanistan sampai hari ini yang diakui di PBB, ditunda sampai tahun depan. Dan kita lihat bahwa kondisi di dalam negeri Afghanistan juga belum ada perbaikan, masih buruk. Terutama yang menarik nih, katanya jurnalis mengalami banyak pengangguran di Afghanistan karena nggak ada kebebasan untuk bersuara ya. Ini episode kita yang bahas soal jurnalisme kemarin ya, barusan itu juga menarik untuk dilihat. Begitu kebebasan berserikat, kebebasan bersuara nggak ada, certain jobs, pekerjaan tertentu hilang. Dan kita bicara aset-aset Afghanistan yang biasanya untuk jalur masuk bantuan-bantuan internasional sampai sekarang juga masih beku, dibekukan oleh Amerika Serikat. Jadi perekonomian Afghanistan pada dasarnya subsistence level ya, cuma di tataran secukupnya aja, mata uang nggak ada harganya, populasinya kelaparan ya, sebagian besar itu mengalami kelaparan. Dan ada sih resolusi Dewan Keamanan PBB terakhir ya di bulan Desember 2022, katanya sejumlah aset, pembayaran aset untuk penyediaan barang dan jasa akan dibuka demi kemanusiaan. Nah, persisnya berapa diuntungkannya Afghanistan itu belum kita cek karena baru 22 Desember ya. Mungkin realisasinya baru kelihatan di awal tahun ini. Jadi agenda internasionalnya apa? Satu, sama seperti Myanmar, siapa yang diakui mewakili Afghanistan yang berdaulat. Tanpa pengakuan internasional berarti makin panjang daftar negara-negara yang gagal, di mana negara-negara sekelilingnya juga nggak bisa banyak berbuat, dan udah pastilah masalah kemiskinan, konflik horizontal, korban kemanusiaan berarti meluas. Apakah Afghanistan akan mengalami perang proksi lagi, artinya perang dari negara-negara besar yang kemudian bertempurnya di dalam Afghanistan? Yang pasti masih ada renegosiasi antara Amerika, Rusia, Cina, India. Pada saat ini mereka masih semua menahan diri. Masih boleh dikatakan yang penting situasi stabil dulu, dan Amerika yang paling berkepentingan untuk menjaga situasi kondusif di situ. Tetangga-tetangganya di Afghanistan ini adalah yang Amerika punya kepentingan besar. Mungkin yang paling dekat dengan hati kita itu Afghanistan jangan sampai jadi sarang teroris. Jadi Afghanistan di episode kita yang sebelumnya udah kita sampaikan sangat besar ya etnisitasnya, jumlah etnik grup di sana banyak, dan kebanyakan pemimpin itu lokal, kecil-kecil, tidak terhubung dengan politik internasional kecuali lewat sejumlah tokoh. Padahal kalau dilihat di peta ya, Afghanistan itu negara cukup luas daratannya, tapi medannya sulit, nggak kayak Indonesia. Dilihat dari segi kilometer persegi sebenarnya hampir sama dengan DKI Jakarta. Tetapi karena tidak ada kepatuhan hukum, sangat tradisional masyarakatnya, penduduknya juga sampai 40 juta ya, dari berbagai suku tadi, perkembangan teror yang bersumber dari kekecewaan di level lokal itu bisa menimbulkan instabilitas baru di dalam di dalam Afghanistan yang terus-menerus. Secara umum sama seperti Myanmar juga isu demokrasi, perempuan, agama, penghormatan terhadap agama, termasuk agama Islam ya, itu juga jadi perhatian kita di situ. Jadi pentingnya Afghanistan masih perlu jadi perhatian kita di situ, Nat. Benar Ibu. Sama kayak Myanmar, kita juga bikin 3 episode ya Bu yang ngomongin Afghanistan. Kalau misalnya para pendengar juga mau tahu rekap 2021 tuh Afghanistan tuh apa aja sih yang kita omongin, apa yang kita bedah, itu ada di episode 12. Itu waktu itu cuman update apa yang terjadi di sana. Lalu episode 14 dan episode 16. Jadi bisa kalian dengar kalau mau ya.
Oke. Lalu Bu, yang keempat apa Bu? Kalau Yang keempat Laut Cina Selatan. Oke, laut nih. Kita dari tadi ngomongin negara lain, sekarang kita ngomongin laut kita sendiri. Sebenarnya batasan dengan wilayah yang sangat-sangat dekat dengan kita. Jadi 8 Februari 2021, flashback sedikit, Cina bikin undang-undang penjagaan pantai, di mana di situ intinya kapal-kapal penjaga pantai Cina diberi izin oleh pemerintah Beijing ya menembak kapal asing yang masuk ke perairan negeri Cina. Nah, efeknya apa? Efeknya problemnya kena nih ke kita juga karena wilayah Kepulauan Natuna rupanya sekarang sudah dianggap Cina menjadi bagian dari wilayah perairan teritorial Cina. Artinya kalau ada kapal kita beredar di sana, itu sah-sah saja kalau menurut aturan Cina untuk ditembak. Ini horor ya menurut saya ya. Satu sisi ini wilayah kita, jelas-jelas belum pernah ada konflik terbuka bicara soal ini. Selama ini Indonesia mengatakan bahwa itu wilayah Indonesia, kita bukan negara klaim di Laut Cina Selatan, berhadapan dengan Cina, kok ya ternyata Cina menganggap itu wilayahnya dia. Dan Cina itu menggiatkan kapasitas militernya di Laut Cina Selatan. Berkali-kali Bakamla ya, Badan Keamanan Laut kita, mencegat kapal Cina melewati laut teritorial sama zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan alasan katanya sistem otomatisnya rusak. Sistem identifikasi otomatisnya. Jadi bukan rahasia lagi lah. Saya tuh bikin satu studi juga, kapan-kapan lah saya share ya. Ada satu studi soal maritim di perbatasan, termasuk zona perbatasan kita sama Natuna tadi, 711 ya, wilayah perikanan 711. Sampai diomongin gini, jangan cuma ngomongin kapal negara tetangga lain deh yang main ke wilayah kita secara ilegal gitu. Kapal Cina tuh kenapa didiemin aja, itu katanya komentar negara-negara lain loh. Jadi pemberitaan Indonesia dianggap terlalu berpihak pada Cina katanya. Yang diberitakan jadi penjahatnya kok negara lain terus sih, Cina nggak pernah disebut. Atau lebih jarang disebut. Jadi memang saya sendiri terus terang belum bisa paham sepenuhnya ya kenapa Indonesia masih denial, masih berusaha untuk tidak tegas ya, tidak menunjukkan sikap tegas secara terbuka soal klaim China itu di 9 dash line itu, di garis putus-putus yang 9 itu. Dan padahal Filipina ini negara yang sudah berhadapan langsung sama Cina, bikin klaim di ICJ, sudah dapat kesepakatan di Court of Justice itu bahwa sebenarnya klaimnya China nggak berdasar kan. Dan kemarin di 29 Desember, persis sebelum tahun baru, Filipina sudah mengatakan harusnya kita bikin koalisi deh di Laut Cina Selatan. Itu kan persis banget sama statement saya, bisa dicari di media sebelumnya ya. Harusnya Indonesia itu ketika diprotes sama Cina soal itu loh, pengeboran di Laut Natuna, menggunakan ini sebagai momentum untuk membentuk membentuk koalisi ya, atau membentuk satu kesepakatan dengan negara-negara yang sama-sama jadi claimer di Laut Cina Selatan. Berarti kan ini Indonesia nggak sendiri, artinya negara apa yang dilakukan Cina pada negara-negara ASEAN yang lain dilakukan juga pada Indonesia. Berarti kita bisa lebih terbuka sebenarnya menolak dibully atau dirundung integritas wilayah kita oleh Cina gitu. Kayaknya menurut saya kalau didiamkan, Cina ini akan terus memperkuat persenjataannya. Dan kalau sudah bicara soal senjata, apakah Indonesia justru siap gitu ya? Tentu ada perdebatan, ada sejumlah tokoh kita yang mengatakan lebih baik cuekin aja Cina ya. Cuman catatan saya di sini, di 2018 Cina itu sudah memperkuat instalasi anti ship, anti kapal ya, yang bisa menembakkan langsung, menyerang kapal-kapal di perairan itu dalam jarak sangat dekat, 295 nautical miles dari tempat di mana persenjataan itu ditaruh.
Kemudian mereka juga siap menyerang lewat menyerang para pesawat, drone, kemudian cruise missile dalam jarak yang lebih dekat lagi, 160 nautical miles. Dia punya 3 pos militer di daerah Kepulauan Spratly yang dia taruh. Kemudian siap juga mendisrupsi komunikasi dan radar dari Pulau Woody. Di November 2021, persis sebelum akhir tahun, Cina sudah uji senjata misilnya dia, yang basisnya hipersonik di Laut Cina Selatan. Yang katanya kecepatannya 5 kali kecepatan suara, bergerak sesuai teknologi mencari panas atau heat seeking technology. Dan ini belum pernah dilakukan Amerika, uji coba hipersonik. Justru Cina udah duluan di Laut Cina Selatan. Oh my God, Bu. Kenapa mereka ekstra banget gitu loh? Kayak selama ini kan di situ maksudnya kayak ya walaupun ada interest tapi kayak damai-damai aja. Tapi kenapa menurut Bu Dina sekarang Cina jadi ekstra banget kayak kayak sibuk sendiri gitu, Bu? Padahal tuh kan maksudnya Enggak. Saya sih udah pernah menyampaikan dalam pertemuan atau forum-forum yang lain ya, bahwa Cina ini tidak tidak dadakan gitu loh. Mereka tuh secara bertahap tapi continue untuk melakukan atau melancarkan strategi makin dalam dia menguasai Laut Cina Selatan. Titik. Tinggal masalahnya kita mau menyetop sekarang atau nanti kalau sudah semakin serius gitu. Nah, tanda seriusnya apa? Mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya masih sebatas oke, kita hentikan lewat pembentukan declaration of conduct gitu ya. Nah, masalahnya akhir tahun kemarin sudah makin jelas, persenjataannya makin lengkap yang ditaruh di Laut Cina Selatan. Nggak ada cara yang lain, mereka tetap aja taruh senjata yang makin canggih, makin diuji coba, bahkan artinya bergerak lah ya. Ini Cina jelas-jelas sudah makin yakin ya, makin determined gitu loh untuk mengatakan bahwa wilayah situ Cina punya hak atas basis-basis militer. Itu sih pesan yang saya tangkap. Jadi apakah 2022 Cina akan mundur? Enggak. Ini pertanyaan serius buat para diplomat kita. Apa yang mesti kita lakukan? Jelas bukan hanya Kemlu akhirnya yang bisa terlibat ya, tapi sampai segala unsur di Bakamla, di Kementerian Pertahanan, bahkan sampai level presiden sudah harus serius ini menghadapi masalah Laut Cina Selatan. Karena kemampuan fisik kita berhadapan di Natuna berarti juga akan diuji. Nah, itu apa yang mau kita siapkan di situ. Oke, Bu, sebelum pindah ke topik selanjutnya, mungkin aku ini deh, untuk orang-orang awam yang seperti aku atau pendengar-pendengar nyambung yang sebenarnya belum terlalu nyambung nih sama Laut Cina Selatan tuh rame diomongin, memangnya kenapa sih Bu Cina itu mau banget di Laut Cina Selatan? Mungkin pendek aja dari Ibu, kenapa? Oke, jadi ada dua faktor utama. Yang pertama bahwa Laut Cina Selatan itu jalur yang sangat strategis untuk aneka jenis perdagangan, khususnya energi dan pertambangan. Jadi kargo-kargo untuk bahan bakar, kemudian bahan pertambangan yang jelas jadi bahan baku banyak produk konsumen itu jalurnya lewat Laut Cina Selatan. Choking points-nya atau titik passing-nya itu tetap tempat lewat yang paling ramai di Selat Malaka. Gitu. Cina sudah berusaha agar jalur yang sangat sangat ramai ini bisa dikuasai sepenuhnya oleh Cina. Jadi dari segi perdagangan, dari segi ekonomi itu kepentingannya. Dan wilayah ini juga disinyalir sangat kaya akan sumber daya alam di dalam laut, di dasar lautnya itu. Jadi kalau bicara soal Natuna, kita mengebor di bawah laut untuk migas, yaitu kalau kita nggak menggali, otomatis diambil Cina, gitu kan. Lalu yang kedua, masalah pertahanan keamanan. Jadi karena ini wilayah yang sangat ramai juga, ini satu-satunya wilayah yang belum sepenuhnya dipegang oleh Amerika. Amerika ini negara yang paling banyak di dunia punya basis militer.
Di hampir segala kawasan laut yang ramai pasti ada basis militer Amerika. Artinya basis militer itu kan untuk antisipasi kalau ada kebutuhan pertahanan keamanan khusus, di situ bisa diperkuat. Negara-negara yang ada di sekitarnya dinego untuk jadi basis, entah basis senjata, basis orang, kemudian bisa mendukung operasi-operasi yang dilakukan oleh Amerika. Nah, Cina belum punya. Satu-satunya tempat kita tahu Cina kan rata-rata negara daratan ya. Sebenarnya kita kenal sebagai negara daratan. Lautnya minim gitu kan. Tapi sejak mereka aktif di Laut Cina Selatan, membangun di sana karang ya. Itu yang saya ceritakan tadi di Kepulauan Spratly sama Woody itu karang. Jadi benar-benar bukan pulau. It's not even an island. Benar-benar kayak karang yang cuman nggak ada kehidupan, nggak ada air, nggak ada hewan juga, udah cuman gitu karang aja. Tapi itu pun mereka bangun menjadi kapal induk, jadi basis militer yang dia uruk ya, diberi direklamasi, sampai sekarang bentuknya sudah ada listrik, sudah ada orang tinggal di sana dan sebagainya. Jadi tempat yang strategis, berhadapan langsung dengan Amerika juga strategis, berhadapan dengan negara yang lain yang anti terhadap Cina juga strategis gitu. Jadi itu mau dia blok untuk pertahanan keamanan Cina. Wah, oke Bu Dina, aku sudah tercerahkan dengan area yang sangat strategis dan penuh dengan sumber daya ini. Lalu topik selanjutnya juga merupakan area yang strategis dan penuh dengan sumber daya juga ya Bu ya. Apa tuh Bu? Yang kelima berarti sekarang kita pindah. Kita sempat sampai 567 apa udah terlalu lama kita ya ngomongnya? Iya Bu, gimana seru? Aku kira cuman ngomong update-update aja nggak taunya seru. Iya ternyata atau kita putus aja dulu ya supaya teman-teman nggak kepanjangan, sampai 4 dulu, lalu episode berikutnya teman-teman bisa dengar yang 5, 6, 7, 8 gitu ya. Aku setuju sih Bu Dina, kayaknya lebih enak juga ya Bu ya. Bisa istirahat juga, kayaknya udah 4 ini udah pusing gitu nanti. Ya, bisa didengarkan ulang dulu ya. Jadi kan enak kita 4, oke, poin utamanya apa? Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk kasih kita komen. DM saya juga boleh, ada yang punya kontak saya langsung kan, silakan. Saya sambung ya, kita lanjutkan lagi dengan sisanya masih ada berapa? Berarti ada 4 lagi. Bu. Pas lah, 4 lagi kita bahas isu 2021 yang masih kebawa sampai 2022 dan perlu jadi perhatian di politik luar negeri kita. Benar Ibu Dina. Jadi jangan lupa ini ya Bu ya, subscribe ya Bu ya, biar ketinggalan episode 2-nya. Iya, ini penting buat catatan awal tahun. Terima kasih para pendengar Nyambung People. Kita lanjutkan di episode berikutnya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu Dina, sampai jumpa Nyambung People. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode Nyambung setiap minggunya.